apapun yang terjadi di bumi ini dan sistem dunia yang sedang kacau balau ini tidak menjadi pusat perhatian kami, tapi kedekatanmu, kebersamaanmu dengan kami menjadi pusat perhatian kami. Sama seperti Yesus yang menjadi pusat perhatian kami karena dia adalah pemimpin dan penyelesai iman kami dan penyempurna iman kami. Yesus pun juga sama. Selama 3,5 tahun pelayanan di bumi selalu fokus ke Bapaknya. Dan buat kami melalui badai apapun, fokus kami kepadamu Bapa, pemilik kami. Dan Allah yang menebus dosa kami dan memiliki jiwa kami. Tentu hanya untuk Engkau kami hidup di bumi ini. Just for you Lord. Untuk itu kami minta agar setiap kami bisa hidup sementara di bumi ini di musim pandemi yang semakin marak pemaparannya. Kami terus memuliakan Allah karena kami tidak pernah lupa Allah kami selalu menyertai kami, Immanuel. Urapi firman-Mu, urapi bibir tanah liat ini, urapi hati yang mendengar supaya kami mendengar apa yang Roh katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari Kediri, Jawa Timur, luar biasa. Oke, kita masuk di dalam pengajaran hari ini dengan tema The Hiddenness Season. Musim kita disembunyikan Tuhan. Jadi nggak selalu kita tuh dilalu di mimbar, di panggung. That time that so much thing kita punya potensial kayak Musa ya. Tapi kok tersembunyi kayak nggak berguna tuh potensinya. Anda ingat nggak pelajaran mengenai Musa? Nothing is wasted, right? Nah saya review lagi ya dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 38. Di sini kita belajar bahwa sesudah 40 tahun. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. 40 years later. Ingat ya, umur 40 tuh mestinya tuh a new beginning atau a new cycle of life. Benar-benar new cycle of life yang diakhiri dengan the first 40 years dari Musa. Dia bunuh orang Mesir. So dia pakai mental atau reputasi label murderer, kriminal, you know. Nah, tapi kemudian 40 tahun dia menghilang dari sirkulasi, nggak ada di Mesir, kabur dari Mesir. I don't know, family-nya kok nggak ada tanda-tanda nyari dia gitu loh. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ, nah this is the key ya, untuk melihatnya dari dekat. Kalau Anda mengalami ujian yang panjang prosesnya, yang gak kelar-kelar, gak bisa 2-3 hari kelar, bahkan bisa 40 tahun kayak Musa. Never go away from God. Jangan menjauh dari Tuhan, justru mendekat. Dan Anda tahu di Keluaran 3 ayat 1 dan 2 bahwa Musa sedang menuju gunung Allah, Horeb. Dan pada hari itu dia melihat semak belukar terbakar tapi gak hangus. Dan dia membuat keputusan untuk datang dan melihat dan memeriksa semak belukar yang kebakar itu. Dan dari situ keluarlah Tuhan bicara, ya Musa, Musa. Nah, di sini Anda belajar bahwa kunci kalau Anda mengalami hidup yang bingung, yang gak menentu, saya katakan bahwa hidup di padang gurun itu tuh uncharted territory. Territory yang gak ada batasan, gak ada arah, gak ada signal, gak ada sign at all. You know, seperti kayak film Oz, you know, kayak ditanya, kamu mau kemana? Anything can go, ya terserah, ya go aja. Gak ada arah sama sekali, you know. Wizard of Oz ya. Nah di sini kita belajar dari, saya kutip ya, dari D.L. Moody, penginjil yang luar biasa. Di Chicago ada D.L. Moody Institute. Okay. D.L. Moody itu seorang salesman sepatu, saudara, yang miskin luar biasa. Dan dia bisa ketemu Tuhan, dia naik ke gunung, suatu hari dia ditantang karena dia gak percaya ada Tuhan namanya Yesus, you know. Terus dia ditanya pertanyaan, dan itu pertanyaan bikin dia mikir, sampai dia pergi ke puncak gunung di luar kota. Dan dia ditanya pertanyaan seperti ini. Give yourself just 1 minute. Coba dia kasih waktumu hanya 1 menit aja. And you ask yourself, who are you? Dan Anda bertanya, siapa kamu? Coba kamu jawab.
And that question will make you think about God. Okay, so di sini di Al-Mudi berkata mengenai Musa. Musa itu spend 40 years thinking he was somebody. Okay, Musa itu berpikir 40 tahun pertamanya dia pikir dia seseorang. Okay, and then the next 40 years yang di padang gurun, yang dia ketemu sama mertua si Jethro dan menikah dengan putrinya Sipora, he spent the next 40 years learning he was a nobody. Dia baru belajar ternyata aku tuh bukan apa-apa. I'm a nobody. And then he spent the last 40 years, dari 80 tahun sampai 120 tahun, dia discovering what God can do with a nobody. This is powerful revelation. Jadi fase hidupnya Musa itu ada 3 fase. Spend the first 40 years, 40 tahun pertama hidupnya, dia pikir dia somebody. Karena kan dia pangeran yang dipungut sama Ratu Mesir, betul gak? Putri Firaun. Dia orang terdidik, orang berkuasa, orang yang thinker, katakan di kitab The Message ya, and the Amplified Bible, he's a thinker. Oh, the Passion Translation Bible, a thinker and an athlete. He think he was somebody. But the next 40 years, he learned he was a nobody. And the last 40 years, 40 tahun terakhir, discover that God can use a nobody. So until you become a nobody, God cannot do anything with you. Nah, untuk itu Anda mesti punya self-awareness. Nah, jadi kalau Anda melihat ini, Musa ngalami selama 40 tahun di padang gurun, dia ngalami apa aja ya? Let's see. Nomor 1, dia tidak dikenal. Dia orang yang di padang gurun menjadi nobody, itu orang yang tersembunyi. Di 40 tahun itu dari pangeran, Ratu Firaun, Ratu Mesir, terus yang berkuasa, yang biasa kalau ada orang gak suka, gak beres, gak setuju sama dia gak suka, bunuh. Itu budayanya Mesir tuh ya. The lifestyle, itu budaya. Makanya waktu orang Israel berkata, kamu maksudnya apa, mau jadi hakim apa pemimpin? Kita gak mau loh. Karena kamu mau bunuh aku kayak kemarin lu bunuh orang Mesir. Kalau gak dikasih tahu bahwa orang Mesir melihat dia sebagai pembunuh, dia gak tahu loh dia itu pembunuh loh. Karena itu budaya. Begitu dia tahu dia pembunuh, kabur kan. So 40 tahun tuh dia ngapain? Dia menjadi orang yang tersembunyi, orang yang concealed, orang yang tidak kelihatan, yang gak ada siapapun yang menghargai dia. Termasuk Jethro atau istrinya juga gak menghargai dia. Dia cuma dikenal sebagai gembala yang baik aja, yang bantu ngambil air, yang ngurusin domba-dombanya, yang bantu mengembalakan dombanya si Jethro. Okay? Dia gak diapresiasi, dia gak dianggap. Okay. Dia bahkan gak dicari ketika hilang dari istana Mesir, gak dicari. Padahal dia buron loh. Tapi gak dicari, maksudnya gak dicari, gak dimaui gitu loh. Gak ada yang mau bantu dia supaya dia dibersihin nama baiknya. Dia hilang dari perputaran, dari circle, gak ada penjelasan sama sekali. And dia menjadi orang yang anonimus. Okay. Now, itu terjadi in 40 years. Bayangin, biasa di ujung awang-awang, bicara dengan eloquent, bicaranya dengan kuasa, pemikiran cerdas tajam, body kan keren banget, kayak seorang olahraga bugar gitu ya, gym, seorang pejim. Sekarang nggak tahu tuh otot kemana tuh 40 tahun, pasti kendor semua ya, memble semua tuh kalau udah biasa ke gym, sekarang nggak ngapa-ngapain ya. And dia nggak dikenal, nggak dicari, dulu dikonsultasi, sekarang orang nanya juga nggak ada yang nanya dia loh. Biasa dia muncul, dicari orang, dielu-elukan, sekarang diingat aja enggak. Bahkan orang yang mungkin mengejak namanya juga nggak tahu bagaimana ngejak namanya. Now this is itu kalau sampai Anda ngalami seperti ini, Anda lagi mengalami a shift, transisi. Di musim transisi ini, you will go through testing time. Anda akan mengalami ujian. Nah, saya panggil musim ini, hidden season ini adalah musim di padang gurun. Musim di mana Anda tersembunyi. Sama dong kayak Yesus. Siapa sih contohnya kita yang paling bagus? Yang disembunyikan selama 90% hidupnya. Lahir di Bethlehem, dibungkus kertas kali loh.
apa kain jerami kayak lampin kayak apa kayak ya, di kandang sapi atau hewan. Udah di setengah mati lahirnya, habis lahir disambut sama malaikat, dilupain, nggak ada yang dengar, nggak ada lagi nyari, nggak ada berita lagi. Kemudian dari 33 tahun umurnya, ya ampun, 30 tahun nggak kedengeran apa-apa di padang gurun. Dia cuma muncul yang 3 tahun aja. Dan kita tuh fokus yang ke 3 tahun. Kita gak pernah fokus yang ke 30 tahun. Lah kita kan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus ya apa yang dialami sama Yesus sebagai manusia, ya kita mesti ikutin. Karena Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, ya kita mesti ikutin. Nah, di musim tersembunyi ini atau hiddenness, ini adalah masa di mana Anda menemukan jalur trek Tuhan yang tepat, yang benar. Dan Anda sedang memburu mimpinya Tuhan yang besar. Tapi kok sepertinya potensi Anda kayak ditahan Tuhan. Kayak di pause. Kayak Musa itu loh. 40 tahun punya kaliber kepandian kayak gitu. Mungkin kalau di gereja sekarang dia bilang, aduh sayang banget dia punya background kayak gitu. Masa dia gak ngapa-ngapain? Harus dong kasih kerjaan dong. Harus dong dia bisa kontribusi dong. Tuhan diem. Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan baru muncul 40 tahun kemudian di usia 80 tahun. Kan Allah kita Allah segala masa dan waktu. So dia bekerja dengan waktu. So jangan nyalain gereja Anda, masa bodohin Anda. Siapa tahu gerejanya memang gak dibikin sama Tuhan, gak melihat Anda. Who knows, tangan Tuhan lagi bekerja di Anda. Who knows. Ini musim dimana dari tak nampak menjadi tersembunyi. Dari hilang, kabur sampai ke padang gurun, nggak kelihatan orang, kabur, nggak nampak, malah tersembunyi, bukan diketemuin. Nah, apakah coba Anda tanya pada diri Anda, apakah Tuhan lagi menahan potensi Anda, kepandaian Anda, lulusan luar negeri, semuanya, apakah Tuhan lagi nahan? Contoh teladan yang sukses di masa tersembunyi ini tentu nggak ada yang ngalahin Tuhan Yesus kita sendiri. Ini musim di mana Anda tuh mengalami perubahan ya. Di mana seperti saya dari seorang pendiri sinode, pendiri gereja lokal, pemula gereja lokal, dengan mimpinya Tuhan. Sekarang sudah 5 tahun ini duduk di kursi belakang, tidak lagi memimpin, gak lagi memandu, tidak lagi memerintah, tidak lagi ngatur-ngatur, sekarang duduk. Dulu di tepuk tangan hebat, tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan generasi penerus. Tepuk tangan anak cucunya. Nah, ini musim kalau di dunia, kalau nggak ngerti ini, tiba-tiba usia pensiun masuk. Terus udah mau nggak mau, siap nggak siap ya harus pensiun karena itu peraturan perusahaan. Nah, banyak saya ketemu termasuk anak-anak Tuhan yang karena peraturan policy perusahaan harus pensiun. Ternyata waktu setelah pensiun mengalami gejolak emosi yang luar biasa. Namanya post power syndrome. Biasanya punya office boy, biasanya punya pegawai di bawahan, biasanya punya supir, ada mobil khusus, sekarang gak ada apa-apa. Semuanya sudah dikembalikan ke perusahaan. Sekarang di rumah bangun ketemu istri. Mungkin ada kebun kecil, ada kebun. Kalau selama ini gak pernah ngurus kebun ya jadi kaku kan ya. Mau diapain tuh kebun. Biasanya ada supir, ada orang datang dari kantor, nganterin apa, kerjaan segala, gak ada yang datang, gak ada yang nyari. This is the time di mana Anda masuk ke tempat posisi tersembunyi. The hidden season. Ini bukan musim untuk Anda tuh dibenci Tuhan. Ini bukan musim Tuhan gak pakai kamu lagi. No. Saya percaya Musa itu ditulis di Alkitab. Di mana dia baru mulai menjadi alat instrumen Tuhan di usia 80 tahun. That God can use a nobody. Itu tunjukkan kepada kita semua. My goodness, apa sih usia itu? Apa itu usia tua? Apa itu usia senja? Nothing. Usia adalah angka. Tapi apakah Tuhan masih bisa bekerja melalui seorang 80 tahun? Yes. Apakah Tuhan bisa bekerja melalui seorang 17 tahun kayak Yusuf? Yes. Apakah Tuhan bisa bekerja pada Yusuf pas baru dari 17 tahun dia dapat mimpi 2 kali. Baru usia 30 tahun. Itu mimpi menjadi kenyataan. Nah,
Itu 17 sampai 30 tahun tuh apa itu? Musim apa tuh namanya? Itu musim tersembunyi. Makanya dia ngomong-ngomong cerita mengenai mimpi dari Tuhan itu resmi mimpi dari Tuhan, resmi. Tapi kok dibagiin ke ayahnya, ibunya, dibagiin ke kakaknya kok nggak ada yang terima. Bahkan dia dianiaya karena mimpi itu. Kalau dia nggak ceritain nggak akan ada aniaya. Mereka udah sirik aja karena dia anak bungsu favoritnya Yakub yang saat itu sudah menjadi namanya Israel. Pengikut Allah yang luar biasa. Nah, sudah berubah karakter deh. Nah, 17 sampai 30 tahun dia long time, 13 tahun loh. Dari tahu ada mimpi, tahu ketemu Tuhan tapi nggak ngapa-ngapain. Is that amazing? Kerjanya itu tetap ngurusin kambing domba bapaknya, kirim makanan ke kakak-kakaknya yang ngurusin ternak bapaknya, ngurusin ladang gandum bapaknya, but doing nothing. And yet the dream is so real. Nah, ini adalah musim di mana sekali lagi saya katakan Anda nggak dikenal, nggak dilihat, nggak dihargai, dianggap remeh, kayak hilang juga nggak ada yang nyari gitu. Ini musim di mana Anda betul-betul nggak nyata, nggak kelihatan sama sekali. Kayaknya nggak ada gunanya deh. Kayaknya nggak masuk hitungan deh. Oke. Nah, ini musim yang tidak bisa dijelaskan, tapi everybody will go through it. Jadi hiddenness itu waktu Anda masuk ke tempat yang baru atau nuansa baru, lokasi apa ada pindah kerjaan, ganti kerjaan, atau dari kerja nggak kerja lagi, atau musim dari lajang menjadi orang tua, menjadi mulai melalui perkawinan, jadi Anda terlibat dalam parenting. Dulu pada lajang hidup sendiri, bebas, nggak ada apa-apa, sekarang banyak tanggung jawabnya. Transisi seperti ini nggak gampang. Dan kalau Anda nggak clear dengan tujuan hidup dan visi dan mimpinya Allah yang bisa membuat Anda hidupnya membara, terbakar ya karena mimpi itu, Anda bisa drifting loh. Anda bisa murtad. Anda bisa pindah-pindah gereja, GKJJ itu gereja Kristen jalan-jalan tuh. Keliling kok seluruh Jakarta, Jabodetabek didatengin, dicobain satu persatu deh. Yet you don't find the answer. Oke, mau dilayani apa, mau altar call berapa kali? It doesn't do anything to you. Still tidak ada recognition. Tidak ada pengakuan, tidak ada penerimaan, disalami, di welcome, but that's it. Nobody, kayaknya gak ada yang berteman juga gitu loh. Nah, kalau Anda tidak fokus ke Tuhan, this gonna be a hard time. Okay? So saya mau bagikan pada Anda hari ini, untuk Anda tidak miss the plan of God. Kita kembali ke Lukas pasal 4, untuk Anda belajar hari ini. Di Lukas pasal 4 kita belajar mengenai bagaimana Yesus itu betul-betul menjadi seorang pemimpin yang berkarakter luar biasa dan otoritasnya luar biasa. Saya banyak kali kalau dulu saya suka pergi ke kebaktian crusade-nya Benny Hinn, sampai ke Amerika sebelum saya diundang-undang jadi penginjil. Bahkan setelah jadi penginjil, every time ada crusade yang Tuhan suruh pergi, saya pergi by myself all the way to America. Dan duduk dan sampai saya dikenal sama kepala daripada crusade-nya, the director of the crusade, sampai tinggal di rumahnya, dijamu oleh semua para pastornya Benny Hinn, karena mereka melihat kesungguhan saya, and saya belajar banyak di situ bahwa pelayanan itu nggak segampang yang kita pikir. Hubungan dengan sesama is always tested. Jadi ke berita-berita gosip mengenai sini kecewa, ini kepahitan, ini begini, rame. Kan saya hanya disuruh sama Tuhan, kamu jadi eavesdropper aja, jadi pendengar aja, tapi don't get involved. Kenal Benny Hinn di belakang mimbar sama di mimbar itu beda. Kayak sama istrinya, sama lihat anak-anaknya, tapi saya nggak gitu kenal mereka. Nah, tapi diperkenalkan. Oh, karena saya tamu dari Indonesia. Nah, saya berdoa bahwa di musim ini kita tidak salah arah. Kompas kita tetap Yesus. Kalau Yesus itu kompasnya Allah Bapa. Makanya solitude silence itu penting untuk Anda ngerti. Daripada saya ngajar sekarang, mendingan sudah ngajar setahun yang lalu. Jadi Anda gak kaget. Solitude silence itu melatih Anda untuk fokus kepada kehadiran Tuhan. Day by day, moment by moment, time after time.
Bukan Sabtu dan Minggu atau di Komsel atau di hari Minggu. No, Tuhan tuh mau Anda sadar dia tuh Immanuel dan dia hidupin nama dia. Dia betul-betul live out to his name loh. Kalau dia panggil namaku Immanuel artinya Allah menyertai kamu. Bener-bener dia itu bener-bener proof it. Saya baca dari Kejadian sampai Keluaran, sampai Ibrani, sampai Wahyu. Nggak berubah. Allah tuh selalu jawaban kalau umatnya mengalami tantangan, mengalami serangan, bikin keputusan salah, sampai bikin musuh, sampai punya musuh, dan mesti ngadepin musuh. Allah selalu bilang rekonsiliasi, maju, ketemu, nggak pernah menghindar. Anda doa sendiri di gua, minta Tuhan tolong lindungi Anda dari musuh Anda, nanti Tuhan yang bekerja sendiri, shoot, matiin musuh Anda. Nggak pernah. Anda tetap sebagai pembawa damai, akan ketemu orang-orang yang bermusuhan dengan Anda. Lambat atau cepat, God will take care of it. Yakub ketemu dengan Esau 25 tahun kemudian setelah musuhan. Dan pada pertemuan itu diawali dengan Yakub sendirian bertemu dengan Allah. Allah datangin dia di sungai Yabok. Dan dia di situ berubah. Saya senang sekali ada pernyataan ngomong gini, lebih baik Anda tidak punya apa-apa, kehilangan apa-apa, tapi Anda memiliki Tuhan dengan panggul terpelecok. Nggak apa-apa. Dan panggul terpelecok fisik yang cacat, itu tanda Yakub bertemu dengan Tuhan. Dan di situ karakternya berubah dengan ganti nama. Dari Yakub penipu menjadi Israel, pangeran Tuhan. Nah, di tempat itu, tempat di mana dia ketemu Tuhan, dia kasih nama Peniel. Allah berjumpa sama aku dan aku diselamatin. He spare my life. Anda mau tahu persiapannya dia untuk ketemu Esau yang datang dengan 4.000 tentara? Itu berarti bukan pertemuan perdamaian loh itu kalau pakai tentara. Cuman satu janji Allah di Kejadian 31 ayat 3. I am with you. Aku menyertai kamu. How deep, how well do you know God? Wilderness test akan membawa Anda ke level percaya di kepala, percaya hafalan, sampai pindah percaya di hati. From belief to trust. Wilderness is the only place that will do it. Nah, kita sudah belajar ya dari Musa bahwa God never waste anyone's time. 40 tahun menjadi nobody si Musa tidak tersia-siakan. It was a time dia mesti menjadi empty of himself. Supaya Allah bisa masuk ke dalam dia. And become menjadi wakil Allah. Become a God to Harun. Seperti Allah katakannya sudah. Yang ngomong biar Harun kamu jadi Allah. Harun jadi nabinya. Ingat itu karena dia gak mau ngomong. Dia petah lidah katanya. Oke. So. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus itu selama di Lukas 4. Kita belajar Lukas 2 sampai Lukas 4 kita belajar bahwa Yesus tuh betul-betul hidupnya tersembunyi. Nggak kelihatan apa-apa. Nah, rumus yang kita pakai rumus gunung es nih. Kalau Anda mau sukses hidupnya dan tidak bisa hancur, nggak bisa sampai jatuh dalam dosa, sampai murtad, sampai ninggalin Tuhan. If you want to have that strong, that kind of life, Anda mesti ngerti rumus gunung es ini. Lihat dari Yesus. Oke. 30 tahun gak kelihatan apa-apa. Dari total 33 tahun di bumi. 30 tahun gak kelihatan, gak kedengeran. Gak dirayakan, gak dicari. Gak diminta apa-apa. Pokoknya ada aja pokoknya. Right? Tapi 3 tahun terakhir, kolosal men. Kaget orang semuanya. Muridnya pun kaget. Muridnya bisa ngikutin dia, naruh jala tuh ngikutin dia juga kaget. Matius tukang pajak kaget juga. Sakius juga kaget. He is amazing. Nah, rumusannya tuh seperti ini. Namanya di iceberg formula. Ini udah tepat dan ini terbukti benar di hadapan Yesus. Bahwa 10% hidupnya Yesus hanya itu yang kelihatan. Dan 90% yang gak kelihatan. Itu yang tersembunyi. Nah, kalau yang 10% ini kelihatan, yang kelihatan cuma 10% dan yang gak kelihatan yang tersembunyi 90%, itu menghasilkan kehidupan yang ujungnya undestructible, tidak bisa dihancurin. So, I want to have my undestructible life. Okay?
Karena dalam perjalanan saya di track yang Tuhan sudah bikin, I have a lot of destruction. Saya jatuh dalam dosa, saya bikin kesalahan, saya hidup dalam kedagingan, saya hidup dalam manusia lama, saya hancur. Setiap kali kita hidup dalam manusia lama, pasti maut, pasti hancur. Kalau bukan karena kasih karunia yang melimpah-limpah yang masih tersedia sampai jam ini, nggak mungkin saya duduk di depan Anda hari ini. So because of that fall, saya jadi belajar. I learn solitude silence. I learn to stop talking, stop ngomong, belajar listening. Tapi listening to God, dan saya dari Leighton Ford, hidup dari attentive life, dia tulis begini. You know what Christian life is all about? It's paying attention to God. Hidup yang memberi perhatian ke Allah. We are so busy doing for God, sampai gak paying attention to God. Nah, Yesus sebagai manusia sempurna, 90% hidupnya di bumi, paying attention to God, the Father. Sampai waktu dia sisa 10%-nya di usia 30 sampai 33, which is only 10% dari total 33 tahun, dia udah rutin hidupnya. Selalu menyingkir ke tempat sunyi sendirian dengan bapaknya dari subuh sampai dia sebelum tidur. Always with the Father. Jadwal hidupnya dia tuh diatur Allah Bapa. Dia gak punya jadwal sendiri. Makanya dia selalu hidup dengan slow pace. Hidup dengan tempo yang pelan. Tempo pelan bukan jalannya pelan-pelan, tapi efek ke cara jalan kita efek. Anda ke WC itu lari atau jalan. Anda ke mobil lari atau jalan. Itu tergantung bagaimana kondisi jiwa Anda. Kita udah belajar dari unhurried leader. Orang yang selalu tergesa-gesa mikirnya, tergesa-gesa mutusinnya. Itu orang yang sakit jiwanya, mentally ill, sakit. Hurry is the enemy of love. Buru-buru adalah musuhnya kasih. Karena tidak ada orang bisa bangun hubungan kalau selalu ngomongnya terburu-buru. Datangnya terburu-buru, kontak mendadak-mendadak. How can you build relationship? Padahal di 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, ayat 4 kasih itu sabar. Sabar kan gak terburu-buru, opposite. So anybody yang selalu terburu-buru, you are not healthy. Oke, Nah kalau Anda pegang rumus ini, rumus puncak gunung es ini, that your life is 10% is what is seen, yang kelihatan, yang 90% tidak kelihatan, maka Anda akan punya hidup yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu adalah waktu di mana Tuhan membentuk Anda. Di mana Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita mau lihat dari rumusan ini terbukti benar dalam kehidupannya Yesus. Allah gak buru-buru tuh memakai Yesus sebagai juru selamat. Gak buru-buru sama sekali. Maksudnya kan dia namanya Allah. Mau jadi manusia langsung jadi juru selamat juga bisa. Dari bayi langsung jadi dewasa juga bisa kan. Kan dia bisa bikin batu jadi roti. Dia bisa bikin roti ikan 5 jadi 5.000. So what's the so difficult? No, dia mesti tunggu sampai dia secara physical, mesti tunggu sampai 30 tahun. And di antara 30 tahun, what's happened? Kita baca ya. Kita lihat bagaimana Yesus itu selalu tersembunyi sejak lahir. Waktu dia lahir di Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Setelah lahir, dia disembunyikan. Dia gak langsung kelihatan kan. Anda ingat deh, karena waktu di umur 2 tahun kan Herodes kan mau bunuh bayi laki-laki karena si orang Majus bohongin si Herodes. Dia kan diminta kalau udah ketemu sama Raja Yahudi, kembali ke aku ya. Supaya kita juga sama-sama nyembah. Dan malaikat Tuhan ngomong sama orang Majus, jangan balik. Karena Herodes akan membunuh Yesus ini. Ternyata gak balik kan. Dia pulang ke negaranya lewat jalan lain. Ditunggu-tunggu Herodes, kalau gak datang, marah dia. Ternyata dia tertipu. Sejak itu dia bikin. Tuh peraturan orang Mesir tuh gak suka. Marah, bunuh langsung massal. Pembunuhan anak-anak laki-laki sampai usia top 2 tahun. Kayaknya ini pembunuhan anak laki-laki bukan pertama kali deh. Orang Mesir, orang Yahudi, Israel di Mesir juga begitu. Waktu Firaun baru muncul, dia lihat keturunan Yusuf cepat sekali bermultiplikasi. Sampai mereka ketakutan, takut budaknya lebih banyak jumlahnya daripada bangsa Israel, bangsa Mesir. Nanti mereka kayak senjata makan tuan lagi. Wah, dibunuhin semua. Kecuali seorang bayi laki-laki yang dipandang elok oleh Allah, namanya Musa.
Allah tuh nggak mungkin abortuskan purpose-nya dia lah. Nggak usah nolong Allah. Dia akan punya cara. Tujuan Allah bagi bangsa Israel dari Alfa sampai Omega, dari perjanjian yang dibuat dengan Abraham tidak bisa gagal. You will always have a person, selalu. Dan dia selalu temani orang itu. Make sure we understand pola ini. Supaya waktu kita dipilih, Anda dipanggil Tuhan, jangan Anda sampai salah pakai panggilan itu. Dan karena gak ngerti, read the Bible every day. Baca Alkitab tiap hari. So kita lihat kelahiran Yesus setelah dia lahir disembunyikan. Betul? Ya, dia dilarikan. Betul kan? Itu di Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Oke. Dia juga lahir juga nggak ada hotel yang bisa nampung dia, so dia mesti lahir di palungan. Jadi pokoknya kelahirannya disambut sama malaikat tapi nggak disambut sama orang. Oke. Nah kemudian waktu dia 8 hari disunat. Nah setelah disunat dia diterima di Lukas 2 ayat 21. Kemudian Simeon mengangkat dia dan berkata, hari ini mataku melihat keselamatan bagi Israel. Allah Bapa, aku siap pulang. Aku udah kelar tugasku. Dia nubuat siapa Yesus. Setelah dinubuatin di bait Allah. Setelah itu dan juga sebagai Nabi Ana. Setelah itu yaudah gak kedengeran lagi. Disembunyikan lagi. Okay? Kemudian di Lukas 2 ayat 22 sampai ayat 30. Okay? Di sini ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, dia dibawa ke Yerusalem, diserahkan ke Tuhan. Dan diserahkan dan juga didoakan oleh Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan kemudian dia disembunyikan lagi. Nah, tiba-tiba muncul ayat 40 Lukas 2. Bahwa anak ini bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada dia. Yang penting itu Anda mau sehat, mau cakep, mau jadi bayi yang luar biasa, disertai Tuhan enggak? Itu yang paling penting. Dan itu tergantung orang tuanya. So Yesus dikuduskan di Lukas 22 ayat 22 sampai 30. Kemudian ada bulan-bulan tersembunyi. So waktu lahir hanya beberapa hari dia disembunyikan. Waktu disunat beberapa minggu dia disembunyikan. Setelah dikuduskan, ditahirkan, beberapa bulan dia tersembunyi. Kemudian dia dikunjungi orang-orang Majus. Kemudian bertahun-tahun dia tersembunyi. Kemudian dia muncul di bait Allah. Di Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 51. Ingat dia 3 hari hilang dari pandangan orang tuanya setelah Paskah di Yerusalem. Orang tuanya pulang langsung jalan. Dipikir nih anak ikut jalan, gak taunya dia masih ngajar. Masih duduk mendengarkan pengajaran. Setelah itu puluhan tahun gak kedengaran sama sekali sampai ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Coba Anda cari aja di Alkitab Anda. Antara lahir 8 hari, 12 tahun, 12 tahun sampai 30 tahun. 18 tahun itu ngapain aja? What did he do? Track recordnya apa aja nih? Dia gak pernah dia gak pernah berdiri di mimbar loh, gak pernah khotbah loh. Dia selalu dengerin ahli-ahli Taurat. Dia selalu dengar orang Farisi. Nah, sekarang saya mau tanya. Pertanyaan ini kan menjadi pertanyaan penting ya. Yang bikin Anda bisa kenal diri Anda. Kalau dikatakan bahwa panggilan Tuhan itu tujuannya supaya kita menjadi serupa Kristus. Menjadi seperti Kristus. Makanya kita ngikutin Kristus. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Mau jadi yang mana? Yang 10% atau yang 90%? Pasti deh pilihnya yang 10% kan? Karena saya juga setelah pertama kali diundang dalam pelayanan, kesaksian sampai khotbah, sampai ke Kalimantan Timur, sampai ke Sulawesi Utara, sampai ke Sanger, sampai pergi ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara lagi, sampai Sulawesi Selatan, balik ke Jakarta, sampai lahirlah Yayasan Pelayanan Mitra Kerja saya, sampai lahir gereja lokal saya. Jujur ya, saya tuh melakukan yang 10%. Jujur itu yang difokusin orang. Bersaksi, ke mimbar, muncul lagi, orangnya tuh muncul terus.
ngajar, tumpang tangan, nubuat, doakan orang sakit. Yang dilakukan Yesus di 3 tahun terakhir, itu yang kita fokuskan. Gak pernah saya itu khotbah mengenai 90% yang tidak kelihatan orang, yang tidak ternama, yang tersembunyi. Itu gak pernah dibicarakan, itu gak pernah dibahas detail. Kita malah ayo pergi, menangkan jiwa, ayo bersaksi langsung. Tapi masa persiapan ini, masa tersembunyi ini gak pernah diajarin. How do you do it? What do you do? What do you do? Itu kan kayak waktu gak menentu buat Yesus 30 tahun itu. Uncharted territory, uncharted time. Dan orang tuanya juga gak ngerti apa yang dilakukan. Waktu dia diketemukan ibunya di Bait Allah di hari Paskah. Kamu tuh bikin mama takut loh. Saya pikir kamu hilang loh. Tahu gak jawabannya dia? Ibu, tidakkah kau tahu? Aku menguruskan pekerjaan bapakku. Bahasanya gak ngerti mamanya. Dan selalu ditulis Maria simpan di hatinya dia. Dia tahu ini kelahirannya bukan kemauannya dia. Bukan kemauannya Yusuf. Tapi dia sulit untuk memisahkan antara siapa kamu dengan bayi yang dia kandung, lahirkan, susui, besarkan dari bayi sampai toddler, sampai dewasa. Tapi dia gak ngerti sehari-harinya tuh siapa yang nyetir tuh gak ada yang tahu. Si Maria belum tahu. Ternyata dia disetir Allah Bapa. Dia dikendalikan Allah Bapa hidupnya. Segala pilihannya, keputusannya Allah Bapa. Nah, sekarang saya mau tantang Anda semua. So seperti pertanyaan saya tadi, di bagian mana dari gunung es ini yang Yesus hidupin yang Anda maui? Di bagian puncak gunung es atau di bagian bawah yang besar, di bawah permukaan itu? Which one? Oke, musim hiddenness ini, yang tersembunyi ini adalah kalau Anda mau tahu, Anda mesti catat ya. Ini suatu perjalanan, karena kan lahannya kita nggak tahu berapa lama. Padang gurunnya kita saat ini di seluruh dunia adalah COVID, zaman pandemi, global pandemic COVID ini. Mau Anda dari Australia, dari Swiss, dari Sydney, dari Singapura, dari Malaysia, dari Phoenix, Arizona, dari London, dari Hong Kong, dari Jayapura, dari Aceh, dari Sulawesi, dari Tomohon, Amurang, dari Air Madidi, Manado, dari Popo, dari Jakarta. Kita semua lagi masuk ke situasi yang kita nggak tahu berapa lama. A very uncertain time. We don't know what's going on. So, kita peganglah dari kehidupannya Yesus. Hidup tersembunyi ini adalah suatu proses. Kalau namanya proses, pasti suatu journey. Itu perjalanan. Berapa lama perjalanan ini? Ibrani 12, ayat 2 dari The Message Bible. Ini perjalanan tidak selesai sampai kekal. Sampai Yesus datang. Okay. It's a journey untuk apa? To be still and to grow. To be still before God and to grow. Untuk diam di hadapan Tuhan and bertumbuh dewasa. Supaya ada spiritual formation. Di sini spiritual formation and discipleship berjalan bersamaan. Anda gak dimuritin pendeta, Anda dimuritin Tuhan. Anda gak bisa beri apa yang Anda gak punya. Kalau Anda gak punya pengaruh, 90% hidupnya Yesus dimuritin Allah Bapa langsung. Gak ada orang Farisi punya pengaruh sama dia. Yusuf Maria gak berpengaruh sama dia. Bahkan belajar dari Yesus. Ketiga, perjalanan imanmu sedang diuji. Your faith walk. Yang keempat, Anda sedang belajar dari Message Bible. Matius 11 ayat 28-30. The unforced rhythm of grace. Berjalan oleh karena kasih karunia tanpa dipaksa. Tapi bisa in step dengan the grace of God. Jangan lupa, Roh Kudus adalah the spirit of grace. Kalau setiap kali Alkitab ngomong grace, it speak about the presence of God. The presence of God is grace. Nah, di sini ada step ini yang Anda akan alami. If this is not building, nggak di-develop, this is itu akan bahaya dalam kehidupan Anda. So,
Di musim-musim Anda nggak tahu, di mana Anda nggak dinotis orang. But that's the time that you are actually growing in the Lord. Okay? So hiddenness artinya being still, being silent di hadapan Allah, and you grow. Saya ngalami ini 6 tahun terakhir ini. You know? So recognize the anonymous season. It is a journey with difficulty and the marvelous presence of God. Ya, hidup dengan Tuhan tuh jadi nyata. So Anda mesti terima this unforced rhythm of grace. Nah, di masa ini akan dibentuk dalam Anda. This is I'm experiencing now. The truth is, kerinduan untuk menjadi serupa Yesus besar sekali. Kerinduan untuk bersama Tuhan, kerinduan untuk lapar dan haus akan hadiratnya dan roti hidupnya tuh gila-gilaan. Bertambah terus. Sekarang baca Alkitab, baca buku is not suatu keharusan. Ini bukan suatu kurikulum. It's becoming a desire, kerinduan. Nah, wanting to be like Jesus, desiring, jalannya gimana ini, journey-nya gimana ini, is amazing. Belajarnya di sini. Okay? So, untuk menjadi seperti Yesus 30 tahun pertamanya dia mesti kita alami juga. Nah, kenapa? Sebab ini adalah musim di mana Tuhan mentransfer kehidupan dia ke dalam kehidupan Anda. Ingat 40 tahun si Musa masuk ke Masak sebagai nobody loh. Dan setelah itu 40 tahun dia nobody dipakai menjadi alat yang mulia bagi Tuhan. Nah itu kalau tidak berhasil selama di padang gurun itu, dia nggak journeying, processing, being still in the presence of God and growing in knowing the Lord, dan belajar dengan berjalan dengan iman. Oh ini nggak gampang. Berjalan dengan iman tidak gampang. Siapa bilang berjalan dengan iman itu mudah? It's the most difficult part. Orang Kristen jatuhnya tuh di sini. Lebih gampang ngelihat ada hasilnya, substansinya kelihatan, mujizat kelihatan daripada keep on walking with God. Sekalipun gak kedengeran apa-apa, gak kelihatan apa-apa, just keep on walking with God. Firman-Nya ngomong gitu tetap aja lakukan. Tapi gak ada hasil, gak ada yang muncul dengan nyata, gak apa-apa. Just keep on doing. Ingat Musa 40 years. So di musim ini, di mata Tuhan, prinsip dari musim tersembunyi ini adalah tahun-tahun formation. Is the years of formation. Di mana kita akan mengurangi tempo hidup tergesa-gesa. Di mana kita belajar slow down. Solitude and silence is about slowing down. Kalau nggak bisa pay attention to God. Mengurangi tempo dan berhenti dan beristirahat di hadirat Allah. Allah maunya Anda hidup dengan ritme istirahat. Makanya dia kasih hukum Sabat. And dia suka menyingkir untuk berdiam diri. Nah, di dalam hadirat Tuhan yang tidak pernah Anda sesali seumur hidup. Saya gak nyesel melakukan solitude silence. Even though dulu lebih banyak keluar, banyak diundang konsultasi, konseling. Sekarang gak ada yang telepon, gak ada yang nyari. But God is seeking me. God is with me. And dia bekerja di dalam saya. Nah, tersembunyi tidak berarti Anda tidak penting. Careful ya. Jangan berpikir kalau Anda lagi tersembunyi, dari you are being unimportant to God. Anda tuh bukan orang gak penting. Penting. Saking pentingnya Anda lagi direservasi, lagi diproses sama Tuhan. Supaya ada formation di situ. Yang kedua, Allah tidak pernah. Satu, musim yang tersembunyi tidak berarti Anda gak penting di mata Tuhan. Dua, gak berarti Anda lagi dihukum sama Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan yang Anda udah bikin. No. Ketiga, ini adalah musim di mana Anda mengerti. Oh my goodness. Untuk apa yang dikerjakan dalam hidupku, amazing. Ternyata waktu ini gak ada yang disia-siakan Tuhan ya. Ini adalah Anda kenalan sama Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu Anda. Apa terbuang 40 tahun? Tidak. Apa potensi ditahan? Tidak sama sekali. So, sebagai penutup ya, musim tersembunyi atau hiddenness adalah bagian paling utama dalam pembentukan kehidupan kita
secara rohani di hadirat Allah. God will never form you terpisah dari hadirat Allah. Only in His presence Anda dibentuk. Only in His presence Dia bisa bekerja. Only in His presence Anda karakternya dibentuk. So ini adalah musim yang indah. Ini musim protection, security, dan bukan musim penghukuman, but protection. Ini musim Anda menjadi aman sama Tuhan. Oh, sebagai penutup ya. Lukas 4. Oke, semua ini ada yang di Lukas 4 ayat 1 sampai 22. Anda nanti minggu depan kita hari Sabtu ya, kita lanjutkan. Di mana ini adalah masa Yesus sebagai manusia tersembunyi 30 tahun di Lukas 4 ini ayat 1 sampai 22. Dan dia menjadi manusia sempurna tanpa berdosa. What did we get? Setelah ujian-ujian ini, apa yang kita peroleh dari kehidupan Yesus? Dia menjadi orang berkarakter Allah. Kedua, He walk in power and authority. Setelah COVID-19 ini, Anda jadi orang kayak apa? Become a better person or a bitter person? Yesus menjadi orang a better person. Dari anak Yusuf Maria gak ternama, gak terkenal, gak dirayakan, gak dicari. He become a most powerful person. Full of authority dan full of character. Yang bikin orang suka, anak kecil, orang berdosa suka. His loving character. So, saya mau tutup di sini untuk pengajaran ini. For you to remember and cherish this moment. Jadi kalau Anda lagi gak dia perhatikan apa-apa di gereja lokalmu, di Komsel juga gak dipilih, gak dia apa-apa. Tenang. God is working something for you. Tuhan yang lagi bekerja. Jangan selalu mau do. The being is more important than the doing. Waktu Yesus dikenal sebagai anak Allah yang kepadanya Allah suka dan berkenan. Dia punya being dikenal. Therefore dia melakukan what his being is. Kita lanjutkan di Sabtu jam 12 siang. The hiddenness of Jesus. Kita berdoa ya. Allah Bapa yang mulia, yang ajaib, yang indah, yang dahsyat. Buat kami itu mengerti your rhythm of life. Buat kami mengerti your rhythm of grace. Yang tidak pernah membuat orang terburu-buru, takut, bingung, tergesa-gesa. Tapi kalem, bikin we are at peace, joyful, tenang. Sekalipun kita melakukan hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya sebagai utusan Kristus. But we are calm, at peace, just like Jesus. Agenda harian sudah diatur, tidak pernah tergesa-gesa, gak pernah terlambat, gak pernah ditunda, always on time. In step with the Father. Buat kami juga seperti Yesus Bapa, hidup dengan jiwa yang tenang, karakter yang sabar, penuh sukacita, kelemah lembutan. Make us to be like you Jesus. Kalau butuh 90% hidup kami tak nyata, tak dikenal, let it be. Asal kami keluar menjadi seperti Engkau. Thank you Lord, berkati semua teman-teman Bible Study kami. Agar di musim PSBB dan lockdown ini, tidak ada satu yang luput dari pembentukan oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Kita ketemu lagi ya di YouTube ya, GGA Community. Kalau ini kecepatan, ulangi lagi di YouTube. Okay? And please do write a comment and ask question. Thank you untuk semuanya. Pak Franklin, thank you semua. Ibu Joyce Rimper, God bless you. Kita jumpa Sabtu jam 12. Jangan lupa.